Sebuah brand premium kayak Sirui tiba-tiba bikin lensa sinema yang murah dan juga compact. Tapi gue salut sama Sirui karena ternyata di sini mereka nggak menghilangkan rasa premiumnya. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini kita bakal bahas lensa sinema terbaru yang compact banget dan premium dari brand Sirui dengan nama Sirui Nightwalker. Sebelumnya kita juga pernah nyoba lensanya Sirui, waktu itu adalah lensa anamorphic yang bisa bikin video kita bener-bener jadi epic banget ya, jadi mantep banget. Dan kalau kalian belum nonton nanti boleh main juga ke video yang itu. Tapi yang kali ini kita bahas, ini bukan lensa anamorphic melainkan lensa sinema. Lensa yang diciptakan memang untuk kebutuhan videografi. Di sini mereka meluncurkan langsung 3 focal-length sekaligus ya. Jadi langsung dalam lini Nightwalker ini ada 3 pilihan lensa dengan focal-length pilihannya itu ada 24 mm, 35 mm, dan juga 55 mm. Tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Dan mungkin gue bakal buka dengan harga dulu karena harganya juga menarik banget. Jadi dia sebenarnya ada 2 versi di sini. Yang dibedakan berdasarkan warnanya aja sebenarnya. Jadi yang di kita ini ada warna silver gunmetal, tapi dia juga ada warna hitam yang harganya itu sedikit lebih mahal yang warna silver ini. Karena dianggapnya yang silver ini adalah versi yang lebih premiumnya. Nah, dia untuk yang warna hitam, per lensanya harganya juga sama. Itu dia dijual dengan harga Rp5.299.000, sedangkan yang warna silvernya yang lebih premium itu dijual dengan harga Rp5.999.000. Jadi ada sedikit perbedaan berdasarkan warna yang kalian pilih. Tapi yang menarik, dia juga nggak dijual satuan doang, kalian bisa beli yang bundle langsung ke 3 lensanya sekaligus. Jadi kalau kalian beli yang bundle langsung ke 3 lensanya, itu buat yang warna hitam yang lebih murahnya dijual dengan harga Rp14.999.000 atau 15 juta gitu ya. Sedangkan buat yang warna silvernya, buat langsung dapat 3-3-nya dia dijual dengan harga Rp16.999.000 atau 17 juta rupiah kalau kita buletin. Dan di gua ini tadi yang gue bilang warna silver yang versi premiumnya, dan di sini kita pasangin dengan RF mount karena kita dikiriminnya juga lensa-lensanya yang RF. Dan yang gua notice, warna silvernya itu cukup seamless dengan mounting RF-nya Canon yang membuatnya jadi kelihatan lebih menarik lagi. Kelihatan cakep banget kayak nyatu dengan mountingnya si Canon ini. Tapi buat mounting sendiri sebenarnya dia ada beberapa pilihan di mana kalian punya opsi untuk yang Canon RF kayak yang ada di sini. Pastinya ada juga buat Sony E-mount, Fujifilm X-mount, dan juga yang banyak dipakai kamera-kamera sinema, mounting micro four thirds atau MFT. Dan memang lensanya sendiri dia diciptakan untuk kamera crop sensor APS-C atau micro four thirds. Jadi kalau kalian pasangin ke RF atau ke Sony E-mount yang kameranya itu versi full frame, bisa secara mounting sama, tapi kalian bakal dapet vignette yang lumayan kuat karena image circle dia adalah untuk APS-C. Untuk lensanya sendiri dia well built banget, kokoh, solid, bener-bener kayak produk-produk Sirui yang lain, berasa premium. Di sini dia buildnya metal dan memang cold to the touch juga kalau kalian pegang. Lalu dia membawa ring yang halus banget. Di sini ada 2 ya, ring fokus dan juga ring aperture. Cuman ada sedikit perbedaan karena yang aperture ini dia agak berat, sedangkan yang focusing dia enteng banget. Tapi dua-duanya tetap halus banget, walaupun enteng, muternya tuh tetap halus, nggak patah-patah. Dan mungkin ini berdasarkan purpose-nya juga ya. Kalau yang aperture ring kan dia memang muternya nggak terlalu banyak ya. Kalau yang focusing karena dia fokus throw-nya itu 270 derajat, alias untuk pengaturan fokusnya dia muternya tuh hampir keseluruhan, hampir 1 putaran dari diameter lensanya gitu ya, 270. Jadi kosongnya tuh cuma 1/4 dari si lensanya ini. Dan memang itu membuatnya bisa lebih precise juga ketika kita manual focusing pakai si lensa ini. Dan mungkin itu juga bakal ngebantu kalau kalian kayak pakai motor follow focus, dia jadi lebih gampang buat ngikutin si ininya. Apalagi kan geraknya jauh gitu ya. Jadi dengan dia enteng, seret muternya jadi lebih enak dari si motornya, nggak terlalu memberatkan. Kalau si aperturnya kan muternya nggak terlalu banyak, cuma sedikit. Jadi ya mungkin di situ dibedakan kenapa rasa dari ringnya ini berbeda. Tapi overall cakep, smooth banget juga, dan menurut gua oke banget. Lalu untuk bentuknya sendiri dia
unik karena ketiga pilihannya itu punya bentuk yang mirip banget, yang semuanya compact dan membawa benefit yang menurut gua sangat worth untuk dipertimbangkan. Jadi dengan ukuran ini, pertama mereka ukurannya kecil, pastinya gampang buat dibawa-bawa, ukurannya compact banget, dan mereka memiliki posisi ring yang sama. Jadi kalau kalian punya setup rigging dengan follow focus, dengan motor follow focus, mungkin pakai dua buat di aperture sama di focusing ringnya, itu kalian nggak perlu geser-geser, nggak perlu pindah-pindah ketika kalian ubah lensa gitu. Kalian pindah dari 24 ke 55 atau dari 55 ke 35 atau semacamnya lah, kalian tiap ganti lensa itu nggak perlu geser-geser posisi motor fokus pullernya. Bener sebenarnya tadi, tinggal dilanjutin ya. Tapi ya itu nggak perlu kalian geser karena semuanya punya ring di posisi yang sama gitu. Dan menurut gua penyeragaman tersebut membuat workflow pastinya jadi lebih enteng juga. Sama dia semuanya di sisi depannya itu punya filter thread di 67 mm. Jadi sama semua, seragam, dan itu adalah ukuran yang sangat common di ranah fotografi sekalipun gitu ya, yang membuatnya jadi sangat convenient. Kayak kita biasanya kalau kedatangan lensa cinema itu butuh filter yang sistemnya agak berbeda, mungkin dipasang di matte box atau semacamnya karena depannya terlalu gede, atau kalaupun ada filter threadnya biasanya kita butuh filter thread yang lumayan gede kayak 82 ke atas gitu ya. Jadi di sini dengan dia bawa 67 mm, menurut gue itu convenient banget karena kita pun buat ngetes lensanya di sini nggak perlu beli filter lagi, kita bisa tinggal pakai filter-filter yang udah ada di sini karena 67 tuh sangat common. Kita tuh punya 2 atau 3 gitu lensa ND buat 67 mm. Jadi itu much appreciated juga buat Sirui karena desain tersebut sangat membantu. Lalu sesuai namanya, Night Walker, dia cocok juga kalau kalian pakai di malam hari karena dia lumayan bagus untuk penggunaan low light. Karena dia bukan paling besarnya itu di T1.2, gede banget, dan dia menggunakan satuan T bukan F karena dia lensa cinema, dia bukan lensa fotografi gitu ya. Dan lensa cinema biasanya menggunakan satuan T untuk menyeragamkan nilai transmisi cahaya yang diterima oleh sensor. Jadi kalian cross brand pun atau ya antara ketiga ini paling simpelnya gitu ya, di T yang sama itu exposure nggak boleh ada perubahan sedikit pun, harus akurat. Dan biasanya T tersebut agak gimmicky juga di lensa-lensa cinema murah biasanya ya. Tapi gue nonton channel-channel luar yang review lensa ini, mungkin karena brandnya gede juga, brand Sirui, dia membawa satuan T ini yang cukup akurat gitu. Jadi kalian cross brand pun dengan lensa cinema yang lainnya yang sama-sama akurat gitu ya, itu membawa nilai transmisi cahaya yang sama. Sehingga kalian ganti lensa pun di posisi yang sama, di cahaya yang sama, itu exposure akan sama di kamera kalian. Jadi itu kelebihan dari penggunaan satuan T gitu ya. Nah itu biasanya cukup krusial juga dalam penggunaan cinema. Sama yang membuatnya jadi lensa cinema juga yang kita tes dan bener-bener proper adalah soal fokus breathing-nya. Jadi kita coba buat mainin fokus, kita fokus racking pakai si lensa ini dan dia tidak ada fokus breathing. Jadi kalau kalian pakai lensa-lensa untuk fotografi, biasanya kalau lagi fokus racking atau mindahin titik fokus, itu breathing itu dia dengan fokusnya berubah, tapi kayak ada sedikit perubahan focal length. Misalkan kalian taruh objek di ujung frame kalian, ubah fokusnya itu bisa jadi objeknya nanti cabut gitu, keluar dari frame. Jadi kayak ada sedikit perubahan focal length, kayak ada perubahan perspektif, sedangkan di sini tidak terjadi. Jadi kalian punya objek di ujung frame kalian, ya akan jadi defokus aja gitu, akan jadi misfokus, tapi dia tidak ketarik, tidak berubah jadi keluar frame gitu. Tidak ada perubahan secara perspektif, cuman ya jadi defokus aja gitu, jadi ngeblur. Dan itu proper banget dan much appreciated juga untuk lensa yang hitungannya compact dan juga low budget. Untuk image quality sendiri cakep, gambarnya tajam yang dihadirkan oleh si lensa Sirui ini. Cuman memang yang gua lumayan notice agak mengganggu kalau kalian main di bukaan yang paling gedenya di T1.2, kalian pakai di siang hari yang gambarnya cukup kontras, itu dia chromatic aberration-nya cukup jelas ditampilkan gitu ya. Chromatic aberration-nya atau color fringing yang terjadi di posisi-posisi kontras itu lumayan ketara.
Jadi ya itu harus jadi note kalian juga. Mungkin kalau kalian mainnya siang ya mungkin agak stop down dikit aja. Karena itu berpengaruh juga buat flares cahaya dari cahaya direct matahari ya. Kalau kalian di bukaan paling gedenya itu flaresnya juga agak sedikit bias. Walaupun dia tidak color casting ya. Nggak ke magenta atau ke hijau yang lumayan parah. Dia aman, netral, cuman ya agak bias. Kalau misalkan kalian pakai di bukaan paling gedenya. Cuman kalau kalian stop down ya akan jauh lebih terkontrol, lebih aman. Jadi itu worth note juga kalau kalian syuting di siang hari dan menghadap ke matahari gitu. Jangan pakai di stop atau bukaan yang paling gedenya. Sama untuk coatingnya dia juga agak lucu ya. Kalau misalkan kalian mataharinya tuh nggak masuk ke frame kalian, tapi nyerong ke arah lensa kalian, itu dia menghasilkan satu flash yang bentuknya tuh agak unik ya. Kayak pelangi tapi agak melingkar gitu ke samping, bentuknya setengah lingkaran. Dan mungkin itu karena bentuk dari si lensanya juga ya. Dan memang paling parahnya itu dia terjadi di lensa yang versi 55 yang ini. Jadi yang 55 mm itu makin berasa dan itu agak sedikit mengganggu. Ya mungkin kalau kalian pengen shoot di kondisi-kondisi yang seperti itu akan lebih aman kalau kalian agak stop down bukaannya, sama yang lebih aman kalau kalian pakai lens hood atau mungkin matte box. Dan bagusnya karena dia ukuran trace-nya tadi 67, kalian bisa cari kayak lens hood third party buat dipasangin ke situ biar paling nggak ada cahaya matahari direct yang secara nyerong masuk ke lensanya gitu. Karena itu jadi isu yang agak mengganggu juga di gambar kita. Tapi overall kalau kalian pakai sesuai dengan penggunaannya, tadi kalian bisa menghindari lens flare-nya, atau ya kalau kalian ngadep ke matahari, kalian stop down aja untuk si T-nya atau gunakan hood, jangan sampai ada yang nyerong cahayanya. Itu overall gambarnya cakep banget, tajam dan detail banget. Buat minimum focus distance juga kita nggak ada masalah, dia bisa cukup deket juga dan memberikan gambar yang lumayan detail, memberikan karakter gambar yang tajam juga. Mungkin sekarang kita tampilin dulu aja beberapa hasil video yang diambil menggunakan lensa ini pakai Canon EOS R7 ini. Silahkan kalian tonton dan pastiin kalian nonton dalam resolusi tinggi. Overall, kalau kita berbicara soal harga dan value, menurut gua Sirui Nightwalker ini berada di posisi yang sweet spot. Karena harganya murah dan dia menawarkan benefit yang menurut gua belum ditawarkan sama brand-brand lain ya. Kayak ukurannya yang compact, posisi ringnya yang seragam, T-stopnya akurat, tidak ada focus breathing, layaknya proper lensa cinema, dan pastinya dia membawa gambar dengan image quality yang tajam juga. Walaupun agak berhati-hati dengan chromatic aberration-nya tadi, tapi ya overall gambarnya menurut gua udah oke banget dengan harga yang ditawarkan oleh lensa ini. Dan kalau kalian udah tertarik buat beli, udah pre-order juga di Fokus Nusantara, atau kalian bisa cek juga link yang ada di deskripsi. Tapi ya, itu aja sih sedikit pembahasan kita seputar lensa cinema budget compact dari brand Sirui ini. Overall lensa yang racun juga kalau kalian memang fokus ke videografi. Gua bener-bener rekomendasiin banget buat kalian. Oke, paling itu aja. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gua Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.